Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iftati Kurniasari dengan NPM 2301012012. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah tafsir yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir isyari. Sebelum kita tahu apa tafsir isyari, di sini saya akan mengulas sedikit apa itu tafsir. Tafsir di sini adalah sebagai penjelas. Kemudian beberapa ulama salah satunya menjelaskan atau mengartikan tafsir itu sebagai pengartian dari suatu makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian dalam Islam sendiri, tafsir itu ada 3 yang terkenal, yaitu tafsir bil ra'yi, tafsir bil matsur, dan salah satunya adalah tafsir al-isyari. Baik, kemudian di sini ada pengertian, konsep, kelebihan karya-karya tafsir isyari, dan salah satunya saya akan menjelaskan contoh nanti di akhir. Kita akan lihat dulu pengertiannya. Di sini ada secara etimologis, dan secara istilah. Secara etimologi, tafsir isyari itu berarti petanda atau petunjuk. Kemudian penafsiran Al-Quran yang menjunjung tinggi makna harfiah dan intrinsiknya. Kemudian untuk yang kedua, secara etimologis diambil dari isyarah yang berarti menunjuk. Kemudian untuk secara istilah sendiri diambil dari isyarah juga, yaitu dapat ditarik atau disimpulkan. Jadi dari secara etimologis ataupun dari secara istilah, tafsir isyari di sini adalah berarti sebuah tafsir yang menunjuk atau memperjelas dari makna-makna Al-Quran atau hadis. Kemudian kita beralih untuk sebab yang kedua, yaitu tentang konsep. Tafsir isyari itu berfokus kepada makna batin atau makna yang tersembunyi di balik suatu ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis. Kemudian gaya tafsir isyari ini melibatkan penggalian indikasi spiritual teks, yaitu yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang makna-makna yang tersembunyi. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di sini ada 5 dan kekurangannya di sini ada 3. Kekurangannya yang untuk yang pertama, penafsiran dari Ibnu Abbas untuk surat An-Nasr, yaitu legitimasi hukumnya secara syariat. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, yaitu dengan terpenuhinya syarat tafsir isyari, maka seseorang dapat mengetahui penjelasan atau petunjuk tentang kandungan Al-Quran dan hadis sesuai bagaimana dari pengertian dari tafsir isyari tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, keberadaan tafsir isyari itu tidak sama dengan sesuatu hal yang aneh, karena terdengar asing oleh telinga kita sendiri. Kemudian untuk yang keempat, tidak semua penafsir itu bisa melakukan tafsir isyari. Kemudian untuk kelebihan yang terakhir, yaitu tafsir isyari memiliki 2 pemahaman, yaitu pemahaman secara lahiriah dan pemahaman secara batiniah. Oke. Di sini ada kekurangannya, ada 3, yaitu yang pertama, jika tidak memenuhi syarat dari tafsir isyari itu sendiri, maka bisa disebut dengan tafsir bil ra'yi semata. Jadi apabila teman-teman ingin menafsirkan suatu ayat yang tersembunyi dalam Al-Quran atau hadis, maka harus memenuhi syarat-syarat dari tafsir isyari itu sendiri. Apabila atau jika pun tidak memenuhi tafsir isyari, maka akan dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi semata. Untuk yang kedua, tidak semua orang itu memahami tentang tafsir isyari, terutama untuk orang awam. Sebagaimana yang ada di kelebihan, tidak semua penafsir itu paham tentang tafsir isyari, apalagi untuk orang awam. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan
Memahami suatu makna yang tersembunyi dalam Al-Quran atau hadis itu menggunakan tafsir isyari, tidak cuma tafsir isyari tetapi tafsir-tafsir yang lain juga. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir, tafsir isyari itu terkadang ternyata menyimpang. Baik, kemudian di sini ada karya tafsir isyari yang berupa kitab. Di sini ada 7 teman-teman. Yang pertama ada tafsir Al-Maisaburi, kemudian yang kedua ada tafsir Al-Alusi, kemudian yang ketiga ada tafsir Ibnu Arabi, keempat tafsir At-Tastori, kemudian tafsir Haqaiq, kemudian Haqaiq Al-Quran atau Ra'isu Al-Bayan, dan kemudian yang terakhir ada kitab tafsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari tafsir isyari tersebut, yaitu salah satunya ada di surat Al-Baqarah, yaitu tentang kewajiban membunuh sapi betina. Tetapi bukan berarti kita sebagai muslim itu untuk membunuh hewan tersebut, namun makna terdalamnya adalah membunuh hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, begitu. Tetapi bukan merujuk kepada sapi betina itu sendiri, yaitu hawa nafsu yang menyerupai hewan-hewan yang dengan tanda kutip hewan-hewan buruk seperti apa? B2, kemudian ada anjing, ada ular, begitu. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal, diberikan pemikiran yang matang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat berpikir secara jernih, secara baik, adalah untuk meninggalkan sifat-sifat yang buruk tersebut. Sebagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, begitu. Di situ kan bisa kita lihat bahwa siapa sih yang mau menyembelih anak itu sendiri? Namun apa, pada saat itu Allah menggantikan dengan seekor kambing dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja penjelasan saya tentang tafsir isyari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.